wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Mukhtar SP SH MM selaku pemateri kami. Perkenankan kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil bedah buku. Dalam pembedahan buku ini kami mengembangkan nilai edukatif, nilai praktis, dan nilai teoritis. Buku ini merupakan buku edisi pertama yang ditulis langsung oleh Profesor Dr. Haji Bambang Yuniarto MSI dengan judul Wawasan Kebangsaan. Sebelum masuk ke dalam materi, perkenankan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Abraham SE sebagai ketua kelompok. Perkenalkan, nama saya Sulistawati, saya anggota kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nisa Ratna Patarnata dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Iskal, saya dari kelompok 1. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan nilai yang dikembangkan dari buku yang telah selesai kami bedah yang berjudul Wawasan Kebangsaan yang ditulis oleh Profesor Dr. Insinyur Bambang Yuniarto MSI. Adapun nilai yang dikembangkan yang mencangkup 3 aspek, yakni pertama wawasan kebangsaan, yang kedua adalah kesadaran bela negara, yang ketiga adalah implementasi sistem administrasi negara. Adapun nilai yang dikembangkan antara lain sebagai berikut. Nilai yang pertama adalah nilai toleransi. Nilai toleransi ini adalah suatu pedoman yang mencangkup tentang wawasan kebangsaan. Nilai yang kedua adalah nilai persatuan dan kesatuan. Nilai ini adalah mencakup wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara. Nilai yang ketiga adalah nilai pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini adalah di mana kita membentuk suatu karakter building seseorang. Yang dalam hal ini membentuk karakter atau membangun suatu karakter adalah memperbaiki serta meningkatkan, di mana karakter ini adalah mengikuti seperti jiwa, akhlak, budi pekerti, dan lain. Keempat adalah integrasi nasional. Integrasi nasional adalah suatu pedoman dalam wawasan kebangsaan yang mencangkup terhadap implementasi sistem administrasi negara yang mengarahkan kepada negaranya untuk menjadi suatu pemerintahan yang good governance. Nilai yang kelima adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu paham tentang rasa cinta tanah air yang dimaknai bahwa tidak hanya rasa cinta tanah air yang muncul, tetapi ada interaksi antara warga negara terhadap negara yang dicintai. Nilai yang keenam adalah nilai patriotisme. Patriotisme ini tidak hanya dimaknai sebagai rasa patriot kita kepada negara kita, tetapi sebagai suatu paham yang mencangkup tentang kesadaran bela negara dengan cara rela berkorban untuk tanah air. Kemudian ketujuh, multikulturalisme yang dimaknai sebagai kesadaran bahwa Indonesia adalah suatu negara dengan begitu banyak perbedaan yang ada, sehingga pentingnya mempelajari budaya lain dan berusaha semaksimal mungkin untuk memahami seperti itu, sehingga mereka dapat memakai budaya lain selain dari budaya mereka sendiri. Kemudian yang ke-8 adalah self-extern, adalah bagaimana cara pandang seseorang terhadap apa yang dimilikinya. Nilai yang terakhir yang dapat dikembangkan dari buku yang sudah kelompok 1 bedah adalah nilai transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas. Yang dimana keseluruhan 3 nilai ini mengarah kepada sistem administrasi negara. Bagaimana suatu negara dapat mengimplementasikan sistem administrasi negara yang mengarah pada pemerintahan yang baik atau good governance yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan juga rakyat. Demikianlah penjelasan tentang nilai yang dikembangkan pada buku wawasan kebangsaan yang kelompok 1 sudah bedah. Untuk selanjutnya adalah nilai edukatif, teoritis, dan juga nilai
nilai. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uskal. Saya dari kelompok 1. Dari kelompok kami akan membedah buku tentang wawasan kebangsaan oleh Profesor Dr. Haji Bambang Yuniarto, MSI. Adapun yang saya bahas di buku ini adalah tentang nilai edukatif yang berada dalam buku wawasan kebangsaan tersebut, yaitu yang pertama adalah pendidikan moral, yang kedua adalah pendidikan karakter, dan yang ketiga adalah nasionalisme. Pendidikan moral akan menjadikan anak-anak manusia menjadikan moral yang baik dan menjadi seorang manusiawi. Pendidikan moral dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang ditimbulkan dari kelalaian dan pengawasan orang untuk mengeksplorasi nilai-nilai moral. Itu artinya manusia itu sendiri tidak menganggap atau mengabaikan nilai-nilai moral tersebut. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor dari lingkungan. Faktor lingkungan itu sendiri berasal dari, yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah kelompok, yang ketiga adalah teman sebaya, yang keempat masyarakat, dan yang kelima adalah media sosial. Penerapan pendidikan moral bagi anak. Pendidikan moral bagi anak itu sangat penting. Mengapa? Dari sejak dini atau dari sejak mereka lahir, dia harus diajarkan bagaimana bertingkah laku, sopan santun, bagaimana bergaul dengan orang tua, sehingga dia bisa mengerti yang bagaimana namanya moral dan membuat anak itu pada saat dewasa nanti lebih tahu menghargai dan menyayangi sesama kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan akhlak siswa atau anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Anak memperoleh nilai moral dari lingkungannya, terutama dari orang tua. Moral biasanya akan terbentuk oleh orang tuanya. Mengapa? Karena sebagian besar waktu anak-anak itu ada pada orang tuanya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan akhlak siswa itu atau anak dipengaruhi oleh orang tua. Mengapa begitu? Karena sebagian besar waktu anak itu ada bersama orang tua. Jadi yang lebih berperan besar pada pendidikan moral anak adalah orang tua. Kemudian yang kedua itu adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah pendidikan seumur hidup, suatu proses menuju manusia yang sempurna. Penerapan pendidikan karakter yaitu menanamkan kebiasaan atau habituasi tentang yang baik sehingga anak menjadi lebih paham dan mampu merasakan dan mau melakukan yang baik. Jadi, pendidikan karakter membawa misi yang sama dengan pendidikan akhlak dan pendidikan moral. Kemudian, yang ketiga, nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu pemahaman kebangsaan dari masyarakat suatu negara yang mempunyai kesadaran serta semangat cinta tanah air kepada bangsa dengan ditunjukkan dengan sikap serta tingkah laku individu maupun masyarakat. Wujudnya adalah yang pertama, menghormati jasa para pahlawan. Menghormatinya dengan cara biasanya kalau mereka bersekolah, mereka akan pada satu upacara mereka akan melakukan nincipta atau menunduk sejenak untuk mengenang para pahlawan. Yang kedua, menghargai lagu kebangsaan. Jadi, pada saat mereka mendengar lagu kebangsaan, mereka tahu bahwa lagu ini adalah hasil dari perjuangan dari bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, menghormati
menghormati bendera negara Indonesia. Itu yang utama. Karena semakin modern zaman, biasanya rasa nasionalisme itu berkurang. Jadi harus ditanamkan kepada anak-anak bagaimana rasa nasionalisme yang baik. Kemudian yang keempat, menjaga dan melestarikan benda-benda bersejarah. Kemudian yang kelima, mencintai produksi dalam negeri. Nah ini, mencintai produksi dalam negeri, yaitu semua barang yang diproduksi dalam negeri kita harus beli. Karena barang yang diproduksi oleh dalam negeri itu tidak kalah jauh dari produksi dari luar. Jadi kita harus lebih banyak membeli barang yang berasal dari negara kita sendiri. Kemudian yang keenam, bangga memiliki kebudayaan nasional. Bangga dengan budaya kita sendiri. Jangan membeda-bedakan budaya luar dengan budaya kita. Kita harus bangga dengan kita punya sendiri, karena kita dengan keanekaragaman kita, maka kita akan bersatu. Itulah yang disebut dengan artinya adalah Pancasila dalam bentuk Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketujuh, berani membela kebenaran dan keadilan. Di sini adalah pada saat negara menerima ancaman dari luar, kita harus siap, sedia, dan ikut serta dalam membela negara kita dari ancaman dari luar. Kemudian jika melihat sesuatu masalah, ada yang tidak adil di masyarakat, maka kita akan turut membela atau membuat keadilan di tempat tersebut. Saya akan membahas mengenai nilai praktis yang terkandung di dalam wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, dan implementasi sistem administrasi negara. Nilai praktis merupakan perwujudan dari nilai dasar dan nilai instrumental berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praktis dalam wawasan kebangsaan. Yang pertama, meningkatkan kesadaran agar dapat menerima, menghormati, dan menghargai segala bentuk kebinekaan. Yang kedua, mengembangkan sikap etika dan moral dalam diri. Yang ketiga, meningkatkan persatuan dan kesatuan guna menangkal gerakan separatis dan aktivis yang dapat membahayakan kesatuan negara Republik Indonesia. Yang keempat, memperkuat persatuan dan kesatuan guna menciptakan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Yang kelima, mencegah terjadinya disintegrasi dengan cara menerapkan wawasan kebangsaan. Nilai praktis dalam bela negara. Yang pertama, mencintai tanah air Indonesia dengan cara mempelajari lebih mendalam sejarah Indonesia, melestarikan budaya Indonesia, ikut serta menjaga lingkungan dan nama baik bangsa. Yang kedua, mencegah terjadinya pertikaian antara perorangan maupun kelompok, serta menjadi anak bangsa yang memiliki prestasi di tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga, menjaga persatuan dengan cara menjaga nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dan melakukan penerapannya di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, rela mengorbankan kepentingan pribadi untuk kepentingan bangsa dan negara. Yang kelima, memiliki sikap disiplin, ulet, serta kerja keras dalam menjalankan profesinya di bidangnya masing-masing. Baik, kemudian selanjutnya implementasi sistem administrasi. Nilai praktisnya adalah satu, melakukan aktivitas kegiatan melalui kerjasama dengan bersemangat untuk mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Kedua, menciptakan suatu sistem yang komprehensif untuk mengulangi suatu masalah secara profesional di bidangnya. Ketiga, mendukung pemerintah menetapkan sankri guna menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dan yang terakhir, yang keempat adalah mempertahankan bentuk kesatuan dan menjalankan demokrasi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai teoritis. Yang pertama, Pancasila sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka dan dinamis. Dengan hal ini, Pancasila
Pancasila tidak menutup diri terhadap perubahan yang terjadi dan mengikuti perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Jadi Pancasila merupakan suatu ideologi yang harus betul-betul kita tanamkan kepada anak kita ke depan. Yang kedua, rasa kebangsaan merupakan salah satu bentuk kesadaran kebangsaan yang merupakan perasaan yang muncul secara alamiah, yaitu bersumber dari budaya, sejarah, dan ambisi perjuangan. Masuk kepada poin yang ketiga, tujuan pendidikan nasional untuk menjabarkan kualitas masyarakat Indonesia yang harus ditingkatkan oleh setiap sektor pendidikan. Jadi, pendidikan merupakan salah satu dasar bagaimana kita meningkatkan agar bisa bersaing negara maju. Poin yang terakhir ialah wawasan kebangsaan sangat penting bagi generasi muda Indonesia untuk menjadi negara maju, negara modern, negara aman damai, adil dan makmur dalam tantangan menghadapi globalisasi. Oke, baik teman-teman, demikian pemaparan dari kelompok kami yaitu kelompok 1. Kita langsung menyimpulkan saja terkait tugas kami. Wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara dan implementasi sistem administrasi negara itu sangat penting kita pelajaran, kita ketahui guna meningkatkan pengetahuan kita terkait jiwa nasionalisme dalam berbangsa dan bertanah air. Oke, supaya kita juga mengetahui bagaimana sejarah bangsa kita, bagaimana kita saling bermasyarakat dengan baik dan adil sesuai dengan Pancasila. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.